Kenapa ya pabrikan Jepang di MotoGP jadi denial? Halo teman-teman, aduh gue pengen banget nih bahas MotoGP nih. Kenapa sih MotoGP sekarang pabrikan Jepangnya tuh pada denial? BTW, kalian tahu nggak denial itu apa? Denial itu adalah suatu kondisi di mana uh, seseorang atau sebuah tim itu tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain atau bahkan anak buahnya, ya kan? Jadi misalkan anak buahnya atau orang lain memberi masukan di mana masukannya positif, kayak ini toh, coba deh kamu bisa kayak gini supaya kamu bisa lebih maju. Tapi orang yang denial itu adalah orang yang nggak mau dengar masukan gitu, bahwasannya omong kosong gitu loh. Gue itu udah terbaik, tim gue udah terbaik, ciptaan gue udah terbaik, motor gue udah terbaik, mobil gue udah terbaik. Jadi lu nggak perlu ngeritik gue, lu nggak perlu ngasih saran gue. Nah, sifat denial ini kebanyakan setahu gue itu ada di kulturnya orang-orang Italia. Orang-orang Italia itu rata-rata denial, ya kan? Contoh lah, tim merah dari F1. Saking denialnya, ya, sampai sekarang susah tuh buat juara. Karena apa? Ya, mereka tidak mau dikritik. Mereka tidak mau mereka tidak mau dikasih masukan yang lebih positif untuk timnya. Mereka berprinsip bahwa uh, apa yang udah gue buat itu udah sempurna. Ketika lo mengkritik, ya lu nya aja yang nggak bisa gitu. Ya lu nya aja yang nggak bisa pakai itu mobil atau motor. Ini udah kental banget dari kulturnya Enzo Ferrari di F1, ya kan? Enzo Ferrari, bahkan Lamborghini, ya kan, Lamborghini yang dia komplain-komplainnya nggak enak, si Lamborghini itu langsung dibully. Mobil gue udah sempurna, nggak ada yang koplingnya rusak. Kalau koplingnya nggak enak, berarti lu nya aja yang nggak bisa pakai. Akhirnya Lamborghini dendam sama Ferrari dan bikin mobil supercar. Ya. Nah, terus tahu nggak kasus mobil Ferrari itu nggak boleh dimodif, kayak Justin Bieber yang memodif mobilnya itu dianggap penistaan bagi Ferrari, karena orang-orang Italia kebanyakan memang denial. Contoh lah, kalau misalkan kalian makan ke Italia gitu ya, ini sih gue denger ya, gue belum pernah ke Italia, cuman gue denger cerita dari orang yang pernah ke sana. uh, Ketika mereka makan ke restoran Italia, itu tidak akan disediakan kayak namanya saus atau bumbu-bumbu apa atau garam gitu. Kalau misalnya kita makan bakso kan pasti disediain saus, kecap, bumbu-bumbu gitu ya. Kalau di Italia tuh nggak akan. Karena apa? Ya itu, orang Italia itu denial. Jadi orang Italia yang misalkan koki masak, dia masak itu kayak ini loh, buatan gue udah sempurna. Ketika lu menambahkan saus atau bumbu-bumbu lainnya ke dalam makanan yang udah gue buat, itu artinya menurut gue itu adalah penistaan. Itu artinya menurut gue adalah pelecehan, ya kan? Ya begitulah orang kita dia saking denialnya. Karena ya dahulu kala di MotoGP justru sebenarnya tim-tim Eropa, dan bukan Eropa sih ya, lebih ke Italia, yaitu Ducati, yang sangat-sangat denial ya. Tapi kenapa kok sekarang tim Jepang yang denial ya? Nah, dulu ya kan, Ducati ya. Ducati itu kan motor dari Italia. Di tahun 2012 ke bawah, Ducati masih milik Ducati, ya kan, masih pure Italia, bener-bener masih Italia banget. Bahkan saking Italianya, Ducati adalah sebuah brand motor yang sangat denial, mirip seperti Ferrari, ya, yang dimana ketika pembalap sudah masuk ke Ducati dan mereka mengkritik motornya nggak enak kayak gini, motornya kurang ini, motornya kurang ini, motornya kurang ini, ya kan, Ducati tidak akan merubah motornya sesuai keinginan si pembalapnya. Bahkan Ducati bakal memecat si pembalap itu karena menurut mereka ya pembalapnya yang nggak bisa pakai motor Ducati. Motor Ducati udah sempurna, mereka nggak akan terima masukan di mana
harus ganti sasis, harus ganti ini, ya kan. Terbukti Valentino Rossi pun saat masuk Ducati itu tidak punya taring, ya. Tidak punya taring bukan karena Valentino Rossi-nya yang skillnya jelek, tapi karena pada saat itu Ducati memang sangat-sangat denial, ya kan. Sekelas Valentino Rossi aja minta ganti sasis, minta ganti ini, Ducati nggak mau, ya. Sampai akhirnya Valentino Rossi hengkang lagi pada Yamaha di tahun 2013. Namun di tahun 2013 Ducati dibeli sama Audi Group, yaitu VW Group, ya kan. Apa tuh VW Group? VW Group adalah perusahaan otomotif asal Jerman yang dimana Ducati sudah dijual ke VW Group. Nah, engineering Jerman ini beda sama engineering Italia. Engineering Jerman sangat-sangat menerima masukan yang ada dari pembalapnya, ya kan. Dan terbukti mulai dari tahun 2013 Ducati mulai berbenah dari kepala teknisinya si Gigi Dalikna, terus pembalapnya Andrea Dovizioso, ya kan. Dia mulai berbenah, mereka mulai ganti sasis, ya kan. Yang dulu Rossi udah sering bilang sasisnya diganti, yang dari tralis ke delta box, armnya diganti, cuman Ducati nggak mau. Pada akhirnya ketika Ducati sudah dimiliki oleh VW Group, maka Ducati mulai berbenah, mulai diganti, ya kan. Dan itulah Ducati yang kita kenal saat ini. Ducati yang kita kenal saat ini adalah tim yang benar-benar sangat maju, tim yang benar-benar sangat inovatif, tim yang benar-benar sangat punya ide-ide cemerlang, ya kan. Ya tentu, kenapa enggak? Karena Ducati sekarang udah punya engineering Jerman, VW Group. Kita tahu sendiri, engineering Jerman itu sangat-sangat inovatif, ya kan. Bisa kita lihat dari mobil-mobil Jerman yang sangat canggih. Bisa kita lihat dari tim-tim Jerman yang ada di F1 yang sangat pesat perkembangannya. Dan sekarang kenapa ya kok tim Jepang di MotoGP jadi denial? Apa orang-orang Italia di Ducati dulu pada pindah ke Jepang? Ya nggak tahu deh. Padahal setahu gua dulu tim Jepang adalah tim yang sangat-sangat tidak denial. Memang dari dulu di MotoGP kekuatan motor Jepang itu nggak sekencang Ducati, cuman karena tim Jepang itu nggak denial, jadi tim Jepang itu banyak berkembangnya. Kok beda ya sekarang, kenapa jadi denial banget ya? Contoh ya kayak kemarin Alex Rins komplain kalau Honda motornya ya kurang ini kurang itu, dan Honda langsung marah kepada Alex Rins, ya kan. Dan sampai sekarang juga Fabio Quartararo komplain bahwasannya motornya tuh harus diganti ini. Cuman sampai sekarang Yamaha tidak ada bebenahnya. Ini sangat kemunduran tim Jepang di MotoGP ya menurut gua. Entah kenapa, ya kan. Sekarang justru tim-tim Eropa menyontek cara kerjanya tim Ducati yang pada saat ini udah gila, sukses banget. Bahkan udah bukan MotoGP lagi sih menurut gue, udah kayak Ducati Cup. Dulu sih ya Honda pernah ada di masa-masanya tidak denial, yaitu zamannya Shuhei Nakamoto. Shuhei Nakamoto menjabat sebagai direktur tim ya kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh dikoreksi, apa sih namanya ya, tim prinsipal atau kepala mekanik lah ya pokoknya. Itu di tahun 2011an ya sampai 2018 tau gue. Dan itu sangat-sangat Honda yang sangat-sangat maju, Repsol Honda yang sangat-sangat maju. Kenapa? Karena Shuhei Nakamoto mau mendengarkan semua pembalapnya. Bahkan pada saat itu banyak tim satelit yang memakai Honda, ya. Dan di saat itu juga Pedrosa dianak emaskan banget supaya untuk mengembangkan motor gitu ya. Kenapa sekarang zaman Alberto Puig semua berubah lagi menjadi denial? Entahlah. Semoga tim Jepang di MotoGP mulai bangkit lagi, tidak denial lagi, dan membuat persaingan di MotoGP lebih seru lagi. Menurut kalian gimana nih? Kenapa ya tim Jepang bisa mundur kayak gitu? Boleh kita diskusi di komentar ya. Diskusi yang positif dan jangan saling hujat, karena di sini adalah forum diskusi.